Baik, selanjutnya ini ada lembar kerja neraca. Untuk pengertiannya sendiri, lembar kerja neraca yaitu dokumen akuntansi yang digunakan untuk menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu yang meliputi aset seperti atau aktiva, kewajiban atau liabilitas dan juga ekuitas. Nah, untuk kegunaannya sendiri, lembar kerja neraca ini berfungsi sebagai untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, kemudian menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, kemudian menggambarkan struktur pendanaan perusahaan, hanya sebagai dasar pengambilan keputusan, dan terakhir sebagai laporan keuangan utama. Untuk isi dalam lembar kerja neraca sendiri yaitu yang pertama ada kode akun, kemudian ada nama akun, kemudian ada kolom nilai atau nominal, yang menunjukkan jumlah rupiah dari setiap akun, termasuk aset, akumulasi penyusutan, dan juga kewajiban dan ekuitas. Ini ada kolom total atau subtotal yang digunakan untuk menghitung total total yang ada. Untuk cara pemakaiannya sendiri, yang pertama kelompokkan akun aktiva atau aset seperti equipment, vehicle, dan kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang menghasilkan total aktiva tetap dan total aktiva. Kemudian kelompokkan akun kewajiban atau liabilitas seperti kewajiban lancar yaitu account payable dan juga kewajiban jangka panjang seperti bank BCA loan. Kemudian dihitung menjadi total kewajiban. Ya, kemudian selanjutnya ada masukkan akun ekuitas. Yang pertama ada modal saham atau common stock, kemudian ada saldo laba atau retained earnings, dan yang terakhir ada laba bersih periode berjalan yang diambil dari laporan laba rugi sebelumnya. Kemudian hitung total ekuitas semuanya, yaitu modal ditambah saldo laba, kemudian ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi bersih. Dan pastikan keseimbangan neraca yaitu total aktiva sama dengan total pasiva eh, sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Untuk pada lembar kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada lembar kerja daftar persediaan barang. Jadi, lembar kerja daftar persediaan adalah daftar yang digunakan untuk mencatat dan memantau jumlah, jenis, serta nilai barang yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu. Untuk fungsi atau manfaatnya, lembar kerja ini berfungsi untuk mengetahui jumlah stok yang tersedia, menghitung nilai persediaan, serta menjadi dasar pencatatan persediaan dalam laporan keuangan. Isi kolom dalam lembar kerjanya, yang pertama ada nomor, nama barang, kode barang, jumlah stok, harga satuan, harga jual, dan nilai persediaan. Untuk cara penggunaannya, adalah dengan mencatat setiap barang beserta jumlah stoknya, mengalihkan jumlah stok dengan harga satuan untuk mendapatkan nilai persediaan. Lalu yang terakhir menjumlahkan seluruh nilai persediaan sebagai total persediaan pada perusahaan. Selanjutnya ada lembar kerja kartu persediaan. Kartu persediaan pada Digitech ini digunakan untuk mencatat pergerakan persediaan barang selama bulan Januari 2022. Di dalamnya terdapat kolom tanggal, bukti transaksi, keterangan pembelian, penjualan, dan saldo persediaan. Setiap pembelian menambah jumlah dan nilai persediaan, sedangkan penjualan mengurangi persediaan. Retur penjualan menambah kembali stok dan retur pembelian akan mengurangi stok. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah metode rata-rata sehingga harga satuan saldo dapat berubah setelah terjadi pembelian dengan harga yang berbeda. Kartu persediaan ini menjadi dasar penentuan pada persediaan akhir dan HPP. Selanjutnya ada lembar kerja rekening koran. Rekening koran Digitech adalah catatan yang digunakan untuk memantau seluruh mutasi kas dan bank perusahaan selama bulan Januari 2022.
Di dalamnya terdapat informasi tanggal, nomor bukti, keterangan transaksi, debit, kredit, dan saldo. Saldo awal di sini menunjukkan posisi kas di awal periode. Setiap penerimaan kas seperti pelunasan piutang, penjualan tunai, dan pendapatan bunga bank dicatat di kolom debit dan menambah saldo. Sedangkan untuk pengeluaran kas seperti pembelian aset, pembayaran utang, dan pendapatan bunga bank dicatat pembayaran utang, biaya operasional gaji, dan biaya bank dicatat di kolom kredit dan mengurangi saldo. Jadi berdasarkan data saldo awal kas sebesar 170 juta selama Januari 2022, total penerimaan kas sebesar 44.942.000 dan total pengeluaran kas sebesar 88.650.000. Sehingga saldo akhir dari kas dari Digitek ini adalah 43.708.000. Biasanya rekening koran ini digunakan sebagai alat kontrol arus kas dan sebagai dasar pencatatan akun kas dan bank dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada lembar kerja aset tetap. Daftar aset tetap dan penyusutan Digitek merupakan daftar yang mencatat aset berwujud milik perusahaan yang digunakan dalam kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Daftar ini memuat informasi kode, nama aset, tanggal dan nilai perolehan, umur ekonomi, metode serta tarif penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku aset. Digitek menggunakan metode penyusutan garis lurus, yaitu membebankan penyusutan secara merata selama umur ekonomi aset. Khusus untuk tanah, tidak dilakukan penyusutan karena memiliki masa manfaat tidak terbatas. Berdasarkan data Januari 2022, total nilai perolehan aset tetap Digitek sebesar 415 juta dengan akumulasi penyusutan 47.610.000. Sehingga nilai buku aset per 31 Januari 2022 adalah 367.390.000 rupiah. Daftar ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan pada perusahaan. Selanjutnya ada lembar kerja rekening pinjaman. Rekening pinjaman pada Digitek ini merupakan catatan yang digunakan untuk memantau kewajiban pinjaman pada perusahaan kepada pihak bank selama periode. Pada Januari 2022, Digitek memiliki pinjaman kredit modal kerja dari Bank BCA sebesar 200 juta dengan metode angsuran anuitas, suku bunga 6% per tahun atau 0,5% per bulan dan jangka waktunya adalah 36 bulan hingga jatuh tempo pada 15 Desember 2024. Di dalam rekening pinjaman ini terdapat informasi jadwal pembayaran yang meliputi tanggal bayar, angsuran, bunga, angsuran pokok, jumlah pembayaran, dan sisa pinjaman. Setiap pembayaran angsuran terdiri dari 2 bagian, yaitu bunga pinjaman dan angsuran pokok, dengan jumlah pembayaran tetap setiap bulannya. Seiring berjalannya waktu, porsi bunga semakin menurun, sedangkan porsi angsuran pokok semakin meningkat, hingga pinjaman lunas pada akhir periode. Rekening pinjaman ini digunakan untuk mengontrol kewajiban utang perusahaan dan sebagai dasar pencatatan utang bank serta beban bunga dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada lembar kerja faktur bukti kas keluar. Di sini, bukti kas keluar atau BKK Digitek merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap pengeluaran kas perusahaan secara tunai. BKK berfungsi sebagai bukti transaksi resmi sekaligus dasar pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas. Pada BKK ini tercantum informasi penting seperti tanggal transaksi, nomor bukti, pihak yang dibayarkan, jumlah pengeluaran, dan keterangan transaksi, serta pihak yang menyetujui dan mengelola perusahaan. Selama bulan Januari 2022, BKK Digitek mencatat berbagai pengeluaran kas, antara lain pembelian peralatan, dan perlengkapan kantor,
pelunasan utang dagang, pembelian kendaraan operasional, pembayaran biaya perbaikan, pembayaran bunga dan ansuran bank, gaji karyawan, serta biaya listrik, air, dan telepon. Setiap transaksi diberi nomor BKK yang berurutan untuk memudahkan pengendalian dan penelusuran data. Dokumen BKK ini digunakan untuk mengontrol arus kas keluar dan sebagai dasar pencatatan arus kas, utang, aset, dan beban dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada lembar kerja faktur PKM. Bukti kas masuk atau BKM Digitek merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat setiap penerimaan kas pada perusahaan, baik yang berasal dari penjualan tunai maupun pelunasan piutang pelanggan. BKM di sini berfungsi sebagai bukti transaksi resmi dan sebagai dasar pencatatan dalam jurnal penerimaan kas. Di dalam BKM di sini tercantum informasi penting seperti tanggal penerimaan, nomor bukti, jumlah kas yang diterima, serta keterangan sumber penerimaan kas. Setiap transaksi penerimaan kas diberi kode PKM yang berurutan untuk memudahkan pengendalian dan penelusuran transaksi. Selama bulan Januari 2022, BKM Digitek mencatat penerimaan kas yang berasal dari pelunasan piutang oleh beberapa pelanggan seperti Toko Berdikari, Toko Makmur, dan Toko Indah, serta dari transaksi penjualan tunai barang. Dokumen BKM ini digunakan untuk mengontrol arus kas masuk dan menjadi dasar pencatatan pada arus kas, piutang usaha, dan pendapatan dalam laporan keuangan pada perusahaan. Selanjutnya ada lembar kerja faktur penjualan kredit. Faktur penjualan kredit Digitek merupakan dokumen yang digunakan sebagai bukti transaksi penjualan barang secara kredit kepada pelanggan. Faktur ini menjadi dasar pencatatan piutang usaha serta pendapatan penjualan perusahaan. Di dalam faktur penjualan kredit tercantum informasi penting seperti nomor, tanggal faktur, nama pembelian, jenis dan jumlah barang yang dijual, serta ketentuan penjualan secara kredit. Selama bulan Januari 2022, Digitek melakukan beberapa transaksi penjualan kredit kepada pelanggan seperti Toko Berdikari, Toko Indah, dan Toko Makmur, dengan barang yang dijual berupa kulkas dan mesin cuci. Setiap transaksi dicatat dengan nomor faktur yang berurutan untuk memudahkan pengendalian dan penelusuran piutang. Faktur penjualan kredit ini digunakan untuk sebagai dasar pencatatan ke jurnal penjualan, pembentukan piutang usaha, serta sebagai acuan penagihan dan pelunasan piutang di periode berikutnya. Yang selanjutnya ada lembar kerja nota kontan tunai. Nota kontan Digitek merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian barang penjualan secara tunai oleh pelanggan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa barang telah dikembalikan dan nilai penjualan dikoreksi. Pada bulan Januari 2022, Digitek mencatat dua transaksi pengembalian barang. Transaksi pertama terjadi pada 15 Januari 2022 dengan pengembalian satu unit kulkas dan transaksi kedua pada 29 Januari 2022 berupa pengembalian satu unit mesin cuci. Nota kontan ini menjadi dasar pencatatan pengurangan penjualan serta penyesuaian kas dan piutang, tergantung pada metode pembayaran pada sebelumnya. Selain itu, dokumen ini juga berperan penting dalam pengendalian persediaan agar jumlah barang yang tersedia sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan adanya nota kontan ini, setiap transaksi retur dapat dicatat secara rapi, transparan, dan akuntabel dalam sistem akuntansi perusahaan. Selanjutnya ada lembar kerja faktur pembelian kredit. Faktur pembelian kredit merupakan dokumen yang digunakan Digitek untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit dari pemasok. Dokumen ini menjadi bukti terjadinya transaksi pembelian yang menimbulkan utang usaha bagi perusahaan. Pada bulan Januari 2022, Digitek melakukan beberapa pembelian kredit dari tiga pemasok, yaitu Toko Maju, Toko Nanang, dan Toko Aji.
Barang yang dibeli berupa kulkas dan mesin cuci untuk mendukung kegiatan operasional dan penjualan perusahaan. Setiap faktur memuat informasi penting seperti tanggal transaksi, nama pemasok, dan jenis serta jumlah barang yang dibeli. Data ini digunakan sebagai dasar pencatatan ke jurnal pembelian, penambahan persediaan barang dagang, serta pengakuan utang usaha. Dengan adanya faktur pembelian kredit, perusahaan dapat mengontrol kewajiban pembayaran kepada pemasok, serta dapat memastikan pencatatan persediaan dilakukan secara akurat dan tertib. Selanjutnya, yang terakhir ada lembar kerja bukti memorial. Bukti memorial Digitek ini merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penyesuaian pada akhir periode akuntansi, yaitu per 31 Januari 2022. Transaksi ini tidak melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas secara langsung, tetapi diperlukan agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pada bulan Januari 2022, penyesuaian yang dicatat meliputi penyusutan aset tetap seperti gedung, peralatan, dan kendaraan. Selain itu, dilakukan pembentukan cadangan kerugian piutang 5% dari saldo piutang akhir untuk mengantisipasi piutang tak tertagih. Penyesuaian juga dilakukan atas perlengkapan yang telah dipakai, biaya dibayar di muka, seperti sewa dan asuransi, serta biaya dan pendapatan yang belum dicatat. Antara lain, biaya administrasi bank, pendapatan bunga, biaya iklan, gaji, dan tagihan listrik, air, serta telepon. Bukti memorial ini menjadi dasar pencatatan pada jurnal penyesuaian, sehingga pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat dan laporan keuangan digital dapat disajikan secara wajar serta akurat. Baik, eh, sekian pemaparan pada sistem informasi digitek akuntansi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan kata-kata atau kurangnya informasi, kami mohon maaf. Selanjutnya,